Bapak Ibu Saudara, kita percaya sejak kecil anak mendengar firman, sejak remaja anak mendengar firman, maka suatu saat firman itu akan yang ditabur akan pasti dituai. Kita percaya itu. Puji nama Tuhan. Shalom. Iya. Boleh senggol kanan kiri katakan ojo turu lu yo. Iya. Karena AC-nya dingin, kursinya nyaman. Nah, ini buat tidur enak ini ya. Tapi saya percaya malam hari ini kita rindu mendengar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini menjadi aplikatif. Dan Bapak Ibu Saudara bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika kita melakukan firman, maka percaya janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Yang percaya katakan, amin. Ya tadi berbicara tentang anak-anak, saya ingat betul zaman saya dulu ya, belasan tahun yang lalu waktu di sekolah minggu ya. Itu makanya karena zaman sekarang maju sekali ya, teknologi modern, sudah zaman TikTok ya, Instagram. Lagu-lagu anak itu udah jarang ya kalau saya lihat ya. Kalau ada sih mungkin Baby Shark, anak saya suka kalau Baby Shark dudu-dudu gitu ya. Tapi zaman dulu tuh lagu kalau dari yang rohani maupun yang sekuler itu lengkap sekali ya. Kalau mau belajar tentang warna-warna atau balon ada ya. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Itu lagu sulapan ya, nggak ada warna hijau tapi meledak yang warna hijau ya. Nah zaman dulu balonku ya dipegang, ku pegang erat-erat. Tapi kalau zaman sekarang ya kan cinta-cintaan dia. Ih abang jahat, sini ku cinta berat, ku pegang erat-erat. Nah itu anak kecil tahu lagu itu. Nanti coba dites aja kalau di rumah ya Bapak Ibu Saudara. Ya kemarin saya ngobrol dengan teman-teman Tamborin rata-rata masih SMP, SMA. Saya cuma mau bilang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya memposisikan saya sebagai anak, saya juga memposisikan saya sebagai orang tua. Karena saya sudah punya istri, saya juga punya anak. Kadang-kadang anak itu kepingin sharing sama orang tuanya. Jadi ketika mereka bertanya, apapun pertanyaannya. Karena kita kan gak tahu pergaulannya di sekolah ya. Mau tanya apapun, tolong sebisa mungkin dijawab. Kadang-kadang kemarin saya tes yang teman-teman di Tamborin. Coba saya tes, kalau tanya yang mohon maaf ya agak jorok dikit atau saru dikit gitu ya kalau bahasanya. Pasti orang tua langsung, diam, saya kecil gak mau coba banyak tanya. Nah akhirnya mereka tanya di luar, mereka tanya di Google, di Mbah Google. Dan ketemu jawabannya, jawaban sesat. Akhirnya tersesat. Kenapa saya bilang demikian? Karena saya sering melayani anak-anak muda yang bertanya banyak hal. Karena saya siap sedia ya untuk menjawab, mendengarkan, kadang-kadang sampai malam ya di WA dan sebagainya di Instagram. Yo enak aku tanya mbak Koko dijawab mbak mama papa aku justru diem aja aku. Soalnya aku banyak tanya. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Malu bertanya sesat di jalan ya. Lek kakek tanya, ya wes suruh tanya terus ya. Oh jadi sumpel mulut ya. Nah itu. Jadi perbedaan. Terus kalau zaman dulu saya belajar lagu binatang itu ada ya. Lagunya kambing embe-embe, kucing meong-meong. Kata teo teblung gitu. Kalau sekarang enggak. Kalau belajar binatang kan mana mane, kuek. Nah itu ya. Cintamu kayak bebek ya. Jadi belajar cinta-cintaan. Makanya hari ini orang tua harus jadi tempat yang nyaman buat anak-anak. Dan saya ngobrol dengan Bapak Gembala, saya bersyukur punya Bapak Gembala, beliau juga adalah ayah saya yang sangat open minded ketika saya diskusi, saya ngobrol, generasi milenial, kita sangat-sangat didukung. Makanya rindu nanti kita bisa adakan seminar parenting dengan tentunya narasumber-narasumber yang terbaik. Tentunya juga apalagi zaman sekarang anak-anak muda itu banyak istilahnya mental issue ya, dikit-dikit depresi. Setelah saya belajar, walaupun saya pendeta, saya juga belajar banyak hal, semua saya pelajari. Saya melihat itu banyak faktor Bapak Ibu Saudara. Karena era sosial media, kan kalau di sosmed kan kita banyak pamer gitu ya, kadang-kadang ya gini-gini kita laporin di sosmed kita. Akhirnya membuat orang, dan kita tuh kadang-kadang merasa ketika di sosmed, padahal ngomongin orang lain, tapi kerasanya kayak ngomongin kita gitu ya. Aku kenal loh, misalnya ada yang nulis di WA update gitu ya. Aku kenal loh, ada orang cerewet sekali gini-gini. Memang pas tepaan kita cerewet ya. Kerosoi kita yang dibilang, padahal orang lain. Nah kita mesti hati-hati. Nah ternyata kita belajar kenapa anak zaman sekarang ini mudah stres, mudah depresi. Ternyata nah ini kalau ada ahli-ahli gizi ya. Salah satu faktornya adalah karena ultra processed food katanya. Yaitu makanan yang tinggi pengawet, makanan yang istilahnya
manis-manis dan sebagainya. Karena itu pengaruh dengan hormon, akhirnya dikit-dikit gampang stres, dikit gampang depresi. Ternyata semua hal itu berkaitan. Makanya kemarin setelah saya merit, saya membengkak sampai 30 kilo. Akhirnya saya diingetin istri, inget tuh loh ya kamu dua istri, dua anak loh ya. Akhirnya saya ke jalan yang benar, bertobat, puji Tuhan saya olahraga, diet, udah turun 25 kilo. Karena saya inget ada istri, ada anak, juga mau ada adiknya. Anak saya cie. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mau sharing tentang doa ya. Tadi udah cie-cie ya, tentang doa. Bagaimana supaya doa kita itu dijawab Tuhan. Karena seringkali kita berdoa, tapi kok kayaknya nggak dijawab sama Tuhan. Kita mau belajar sama-sama malam hari ini supaya kita punya kehidupan doa dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita lihat sama-sama ayat pertama di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Dan malam hari ini khusus saya rindu berdoa buat yang single-single ya. Karena saya rindu berdoa supaya Anda dapat jodoh yang terbaik. Nanti saya akan juga sharing bagaimana saya membuka sebuah biro jodoh. 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya, ayat 17. Yang sebelumnya. Satu ayat yang pendek sekali ya. Pasti sudah hafal, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetaplah berdoa. Saat kita senang, tetaplah. Saat kita sedih, tetaplah. Saat kita diberkati, tetaplah. Saat kita susah, tetaplah berdoa. Berdoa itu enggak melihat situasi apapun. Mau senang, mau sedih, mau duka, mau suka, tetaplah berdoa. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau boleh kita buat singkatannya, doa itu artinya didengar oleh Allah. Doa itu artinya dijawab oleh Allah. Nah, tadi saya sudah singgung malam hari ini spesial, saya mau berdoa buat yang single-single. Kalau engkau rindu buat jodoh Anda, tapi khusus yang single murni sama yang cerai mati ya. Jadi cerai mati itu ditinggal suaminya meninggal atau ditinggal istrinya meninggal. Selain itu, mohon maaf saya belum bisa doakan. Jadi khusus yang murni siap-siap ya. Saya udah lihat ini kok udah ada yang, oh Yesus, jodohku. Ya, karena saya percaya ini mungkin malamnya Anda. Iya, sungguhan. Boleh ditampilkan PowerPoint saya tentang saya buat biro jodoh. Dan ini didukung oleh Pak Samuel dan ini sudah masuk program gereja ya. Jadi ini ada, boleh ditampilkan pasti jodoh ya. Karena kan bersama Yesus pasti bisa. Nah bersama Yesus pasti jodoh ya ini. Nah, jadi ini adalah sebuah wadah pelayanan untuk biro jodoh khusus Kristen Katolik. Karena saya bilang kita adalah seiman tapi memang beda agama ya. Jadi nanti saya arahkan memang Kristen-Kristen, yang Katolik-Katolik. Artinya yang mereka beriman kepada Kristus Yesus. Dan pelayanan ini gratis. Cuman kalau mau memberkati saya nggak apa-apa, bolehlah kepala babi silakan atau kaki babi ya kalau jadi ya. Nah, jadi ini gratis memang. Kenapa saya adakan ini? Karena pengalaman diri saya dulu sama istri saya juga saya dikenalin orang dan bersyukur saya bisa langsung jackpot dan pokoknya satset ya nggak babi bu bebo nggak lama-lama nggak pakai terang bulan tapi saya kepastian ya saya langsung lamar dan memang langsung pengen cepet-cepet punya anak dan Tuhan jawab semuanya. Jadi saya buat ini karena saya rindu. Kenapa ini penting? Mungkin banyak yang berpikir biro jodoh kan cuman pacar cuman ini. Saya mau katakan ini visi yang besar. Kenapa? Saya banyak melayani, saya harus katakan ini karena ini kebenaran. Saya banyak melayani anak-anak yang dari broken home. Mohon maaf ya, yang dari papa mamanya yang pisah. Jadi kenapa penting ini? Karena supaya ketemu jodoh yang pas, pacaran yang baik, pernikahan yang baik, punya anak juga baik. Ini visi yang besar. Makanya penting. Jadi gak usah malu ya, tapi saya single, belum pernah nikah, dan juga belum pernah pacaran umur 50 tahun. Gimana kok Yuel? Enggak apa-apa, belum terlambat. Sarah sama Abraham aja punya anak umur 90 tahun. Ya jadi jangan malu-malu. Karena saya di grup, jadi ini ada grupnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Boleh ditampilkan lagi? Nah kalau mau scan silakan scan. Wah saya lihat banyak yang scan ya, silakan. Mungkin. Dan kalau ada orang tua yang mungkin khusus buat anaknya nggak apa-apa, scan juga. Karena pasti kita mau high quality mantu, betul nggak? Iya, saya bersyukur saya dapat mertua yang baik dan saya pasti percaya mertua saya bersyukur dapat mantu yang baik ya. Saya cuma janji waktu itu belum sih, masih AI ya. Saya bilang AI, saya nanti tuker anaknya sama cucu yang lucu ya. Jadi tukeran ya. Ya gitu, jadi silakan ya. Baik, oke. Jadi
Jadi malam hari ini saya akan berdoa khusus buat yang single, baik yang single murni maupun yang cerai mati ya. Jadi kalau yang cerai hidup mohon maaf saya belum bisa doakan. Jadi nanti silakan setelah perjamuan Anda bisa maju, saya mengundang Anda. Maupun yang mau didoakan lain juga gak apa-apa. Jadi gak harus yang jodoh ya. Silakan maju, Tuhan yang tahu isi hati Anda dan percayalah Tuhan pasti pertemukan yang terbaik buat Anda. Yang percaya katakan. Ya, yang single katakan. Oh haleluya ya. Ya baik. Jadi dalam situasi apapun tetaplah berdoa. Mau dalam senang, mau dalam sedih tetaplah berdoa. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Nah seringkali ayat ini diputus. Cuman yang 16b aja. Dikatakan supaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi kita harus lihat, coba kita lihat ayatnya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Nah konteks di sini saling mengaku dosa itu bukan kita nyebar aib ya. Seringkali kan kita kalau ngomong sama orang lain, ya aku lagi ada masalah ini. Bukan ditolong malah disebarkan, betul enggak? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan, tapi keterbukaan pada orang yang tepat. Enggak sembarangan kita bisa ceritakan, karena kadang-kadang kita ceritakan, diumbar, dibocorkan. Makanya saya jadi hamba Tuhan, saya jadi pendeta, saya juga jadi konselor, saya betul-betul menjaga kredibilitas, menjaga konfidensial dari setiap konseli-konseli yang konseling. Kenapa? Karena itu penting, enggak sembarangan kita bisa umbar, karena kita harus jaga privasi. Ya. Dan dikatakan saling mendoakan. Kenapa kita perlu mengaku dosa? Supaya kita dibenarkan, kita bertobat. Dari situ dikatakan kamu sembuh. Sembuh bukan hanya berbicara fisik saja, tapi rohani juga. Maka ketika kita sembuh, rohani kita sembuh, fisik kita sembuh, doa orang yang benar, kita menjadi benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya orang benar kalau doa pasti benar. Itu pasti. Nggak mungkin, kadang-kadang kita ini terlalu mengartikan firman itu harafiah. Mintalah, ketuklah, carilah, mintalah apa saja. Saya yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, nggak mungkin doa-doa yang ngawur dijawab. Contoh nih, oh Tuhan, Engkau bukalah hati istriku supaya aku bisa nikah lagi untuk istri yang kedua. Ya nggak mungkin, iya kan? Nggak mungkin dijawab, iya kan? Oh Tuhan, saya punya teman, memang teman ini nakal Tuhan. Tapi kalau Engkau sayang pada dia, pada hari ini juga Tuhan, biarlah Engkau panggil dia ke surga Tuhan. Ya nggak mungkin dijawab. Oh Tuhan, saya mau main curang di bisnis saya. Nanti kalau dapat omsetnya besar, saya akan persembahkan persepuluhannya. Yo nggak mungkin dijawab. Karena doanya nggak benar. Tapi orang benar pasti doanya benar. Nah doa orang benar akan berdoa dengan benar dan dikatakan besar kuasanya. Dan kita mau belajar lebih lanjut tentang doa. Doa ini adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa ini adalah nafas kita orang-orang percaya. Saya tapi nggak pernah doa kok tetap hidup. Ya tetap hidup jasmaninya. Tapi rohaninya mati, kering. Apa itu? Kayak tanah gersang. Tapi hari ini kita mau belajar punya kehidupan doa. Komunikasi dengan Tuhan artinya apa? Enggak selalu kita ini ngomong terus Bapak Ibu Saudara. Dalam doa kita tuh ada waktunya kita diem. Lipat tangan kita, tutup mata kita dengerin suara Tuhan. Nah pertanyaan nih, kita kan sering ya kalau sekarang kan, oh barusan Tuhan berbicara kepada saya. Biar kelihatan sakti gitu ya. Apakah demikian? Kadang-kadang kita ini sekarang saya percaya kita adalah orang-orang Kristen yang bertumbuh dan adalah orang-orang Kristen yang cerdas. Enggak mudah dibodoh-bodohi dengan, oh barusan saya mendengar suara Tuhan langsung dari surga. Enggak seperti itu. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Saya akan jelaskan. Suara Tuhan itu memang adalah sebuah metafora. Kalau zaman perjanjian lama, suara Tuhan itu memang bisa audible. Ya. Dan beberapa rasul juga bisa mendengarkan secara audible karena mereka berjumpa dengan Yesus. Maupun setelah Yesus naik ke sorga, mereka juga bisa mendengar langsung. Tapi orang-orang masa kini hampir jarang. Saya pribadi setelah 9 tahun saya jadi hamba Tuhan, saya gak pernah dengar suara Tuhan secara audible. Jadi misalnya Yoel gitu gak pernah. Tapi bagaimana kita tahu itu suara Tuhan? Dalam hati kita. Kita hidup dengan 3 suara. Yang pertama, suara Tuhan, suara Roh Kudus. Di dalam hati itu kalau ada seperti ini ya. Misalnya kita habis dimakan uang kita sama orang. Sudahlah, ampuni aja. Ampuni yang bersalah kepadamu sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu berarti suara Roh Kudus.
Tapi kalau di hati kita, wah tendangan aja itu, hajaran aja itu, tapukan aja itu, jegalen aja itu. Berarti itu suara iblis, suara setan. Baru suara ketiga, suara daging kita. Itu suara kita tuh seperti ini. Enaknya aku mengampuni atau aku nendang orang itu aja ya. Kita akan memilih. Kalau kita, aku mau mengampuni, berarti kita ikut suara Tuhan. Tapi kalau, tak tendang aja dia, berarti kita ikut suara setan. Pilihannya dua, Anda mau dipakai setan atau Anda mau dipakai Tuhan. Kalau saya mau dipakai Tuhan, gak mau dipakai setan. Karena dipakai setan pasti membawa kepada kebinasaan. Jadi kita ngerti sekarang ya, Bapak Ibu Saudara. Karena saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti, dipahami, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang, setelah kita tahu doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, kita tahu bahwa doa itu ada jawabannya dari Tuhan. Ada 3 jawaban doa yang Tuhan jawab. Jadi seringkali kalau dikatakan Tuhan gak menjawab doa kita, ya itu bisa benar bisa salah. Tapi jawaban kita itu sebenarnya pasti dijawab oleh Tuhan dengan 3 jawaban. Yang pertama, jawaban doa adalah iya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Kalau Tuhan menjawab doa kita dengan iya, mengabulkan doa kita, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut. Berarti kalau Tuhan menjawab iya, berarti sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian kalau kita mengerti kebenaran ini, kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Kalau doa kita dijawab tidak, berarti doa kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena saya percaya doa yang sesuai dengan kehendaknya pasti akan dijawab Tuhan. Nah sekarang jawaban doa yang kedua, yaitu tidak. Kalau kita berdoa dan dijawab tidak, ya jangan marah, jangan ngambul, jangan ngambek. Berarti doa kita gak sesuai dengan kehendaknya. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti Bapa dengan anak. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya anak kita bilang, Pak, aku mau tidur di jalan raya, doa aku mau tidur di jalan raya. Kira-kira kita mengabulkan gak permohonannya? Kalau kita orang tua yang waras ya, Pak aku tak tidur di tengah jalan gimana, boleh gak? Apa kita jawab, ya silakan laksanakan. Gak mungkin kan? Jadi kalau kata tidak berarti menurut kehendaknya. Sekarang jawaban yang ketiga apa? Tunggu. Kalau tunggu berarti jawaban doa iyanya akan tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat dan tidak terlambat tepat pada waktunya. Ilustrasinya gimana? Misalnya kita punya anak umur 10 tahun. Dia suka nonton MotoGP yang gitu. Saya tuh kadang-kadang kalau lihat ya, kadang-kadang kalau anak zaman sekarang bawa motor, wes koyok apa itu kayak Valentino Riso gitu ya. Yang ngepot gitu ya. Saya pernah waktu itu ya di lampu merah ya, di sebelah saya gitu ya. Ternyata bukan suara motor ya, suara mulutnya ya. Gitu ya, supaya kelihatan gahar. Dadakno pas digreng gini mati motornya. Jadi mesti dia pasti jejek itu ya supaya bisa nyala ya. Pertanyaannya, kalau anak Anda umur 10 tahun, terus anak Anda minta sama Anda, Pak, boleh nggak saya minta motor? Apalagi yang kopling, motor yang bisa ada koplingannya itu ya, yang bukan motor bebek ya. Wow, yang gede itu ya, moge. Kira-kira kalau orang tua yang waras akan berkata iya atau tunggu? Pasti tunggu. Tunggu ya. Sampai kamu sudah gede, punya SIM, bisa naik motor, bisa bertanggung jawab, baru Papa akan belikan motor. Ya seperti itulah kehidupan doa kita sama Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar dewasa. Nanti dengan berjalannya waktu kita bisa peka kok. Karena hubungan kita dengan Tuhan kan seperti Bapa dan anak. Kita akan tahu. Kalau Tuhan langsung jawab berarti sesuai kehendaknya. Kalau tidak dijawab ya berarti gak usah ngambek, gak apa-apa. Tapi dia akan berikan yang terbaik buat kita. Yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dan yang ketiga, tunggu. Jadi sabar. Sabar itu indah. Sabar itu baik. Ya. Tapi kapan? Sabar. Ya. Jadi tetap sabar. Ya. Nah,
Saya mau cerita tentang doa. Ya tadi kan sudah kita tahu doa, lalu kita tahu tentang jawaban-jawaban doa. Nah sekarang saya mau cerita tentang sebuah doa yang dijawab. Karena saya harus saksikan ini yang saya alami dan juga supaya kita tahu bisa jadi selama ini kita doa nggak dijawab iya, tapi dijawab tunggu atau dijawab tidak. Bisa jadi juga karena kita doanya nggak spesifik, doanya nggak jelas. Nah, saya mau saksi tentang kehidupan saya. Saya dulu waktu sebelum saya menikah, saya masih single, saya tulis di buku catatan saya, bukan yang ini ya, tapi ada di rumah. Kriterianya seperti apa, saya mau nikah umur berapa, saya mau punya anak umur berapa, dan puji Tuhan. Apa yang saya tulis, apa yang saya doakan, Tuhan jawab. Saya tulis, saya mau nikah umur 25. Dan waktu itu karena pandemi maju 1 tahun, jadi saya nikahnya umur 24. Kalau sesuai planning harusnya 25, karena tahun 2021, tapi saya nikahnya umur 2020. Terus saya tulis juga, saya kepengen punya anak umur 25-26. Dan puji Tuhan Oel, anak saya lahir 2021, waktu itu saya umur 25 menuju ke 26. Karena ketika saya berdoa sama Tuhan, saya minta jelas. Saya minta anak pertama, minta laki. Nah, masalahnya hari ini, seringkali kita doa gak jelas. Loh, ini betul Bapak Ibu Saudara. Ketika doa gak jelas dijawab sampai Tuhan terserah, kita ngambul. Contoh, Tuhan aku pokoknya minta anak. Nah itu ya, besok saya akan berdoa buat suami istri yang kesulitan punya anak. Di IR4 saya akan berdoa khusus untuk Anda yang pasutri-pasutri yang rindu punya anak. Kita doa punya anak. Tuhan tanya, mau laki apa perempuan? Ya tuh betul gak? Lah kadang-kadang kita minta, Tuhan saya minta anak, minta anak, minta anak, minta anak. Engkau dikasih separuh bingung. Engkau dikasih gak sesuai bingung. Loh iya gak? Betul gak? Coba kita refleksi. Kadang-kadang kita itu doa juga gak jelas. Kita minta uang misalnya. Tuhan aku lagi butuh uang. Tuhan aku lagi butuh uang. Berapa yang dibutuhkan? Dikasih 1.000 ngamuk. Iki parkir gak iso Tuhan 1.000. Dikei 1 miliar langsung rabi meneh. Kan bingung. Harus jelas. Saya banyak menyaksikan anak-anak muda yang saya layani ketika mereka berdoa, tulis yang jelas Tuhan, saya butuh uang kuliah karena orang tua saya sedang susah, saya butuh 10 juta Tuhan. Dan saya percaya dia menjawab karena sesuai dengan kehendaknya. Dan dia Allah yang sanggup, Jehovah Jireh yang sanggup menyediakan. Nah jadi hari ini kita belajar mungkin ya, seringkali doa kita gak dijawab Tuhan, dijawab tidak sama Tuhan. Karena doa kita gak jelas. Tuhan aku mau kerja, Tuhan aku mau kerja. Dikei kerjaan ini ngomel, lah kok ngantor. Dikei di lapangan, aku udah kepanasan. Lah ya jelas, yang jelas. Ada satu kesaksian anak youth ya, waktu itu mau cari kerja. Cerita sama saya dan disaksikan juga di doa pagi youth. Dia minta cari kerja, saya bilang cari yang jelas, gaji mau berapa. Mau kerja sendiri apa ikut orang atau perusahaan. Terus mau yang gimana pekerjaannya, di bidang apa. Itu jelas. Akhirnya dia lakukan itu dan dia tambahkan list yang keempat. Dia mau dapat kerja sebelum ulang tahun mamanya sebagai kado mamanya. Ulang tahun mamanya. Dan Anda tahu kesaksiannya, mujizatnya. Sehari sebelum ulang tahun mamanya dia diterima kerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa kita juga harus spesifik. Apa yang sedang kau gumulkan hari ini? Tuhan, saya lagi bergumul tentang utang. Berapa jumlahnya? Nanti ngomong separuh. Lah separuh ini gak lunas bingung. Yang jelas. Tuhan, saya sedang jatuh. Saya harus bangun. Harus bangkit. Ngomong sama Tuhan, jatuhnya karena apa? Karena dosa seksual kah? Karena dosa menipu kah? Karena dosa curang kah misalnya? Nah jadi Anda harus jelas. Karena saya masih percaya dengan doa yang spesifik. Tuhan bisa menjawabnya. Termasuk buat yang single-single. Gak apa-apa, kita jangan munafik ya. Kalau mau cari jodoh yang ganteng ya gak apa-apa, betul gak? Yang cari yang cantik, betul kadang-kadang fisik nomor sekian, pret. Engkau dikei sing ngene bingung, ya kan? Dikei sing ngono bingung. Saya mau katakan cantik ganteng itu relatif, ya. Tapi lek jelek mutlak. Jadi cantik ganteng relatif. Nggak apa-apa tulisan, Tuhan saya mau yang ganteng sekalian gitu loh. Ojo tanggung ya. Nanti dikasih pinter tapi gak ganteng. Repot. Tulis Tuhan saya mau ganteng, pinter, mau kaya ya gak apa-apa tuh. Gak ada yang salah tuh. Kan urusan kita pribadi, gak masalah. Kalau gak dijawab ya gak apa-apa. Tapi tulis, mau yang cantik,
Iya kan? Mau yang tinggi seperti model nggak apa-apa. Cuman saran saya tetap realistis, ojo mumbul-mumbul, ya kan? Nanti khotbah saya dipotong-potong katanya kok Yoel doa minta semua spesifik. Saya tulis gak dapat-dapat, saya tulis minta kayak Jennie Blackpink. Nah, yang minta Jennie Blackpink tolong ke toilet ngaca dulu ya. Terus tulis lagi, minta seperti Lee Min Ho. Lah saya minta kayak Lee Min Ho, ikut tono sing tadi sing ngaca. Ya realistis juga gitu loh. Ngerti ya? Jadi sekarang kita belajar bahwa doa itu kehidupan orang percaya. Dan saya percaya hari ini kalau kita ngerti rahasia ini, kita ngerti konsep ini, maka kehidupan doa kita akan berkuasa. Yang percaya katakan, amin. Ya berikan tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau lihat satu firman Tuhan dari 1 Samuel. Ini juga memberi contoh yang jelas. Bagaimana Ibu Hana yang mandulnya karena Tuhan yang menutup kandungannya. Lalu Tuhan membuka kandungannya dan dia mintanya jelas. Kita lihat di 1 Samuel 1 ayat yang 10 dikatakan, dan dengan hati pedih Ibu Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dan ayat yang ke-11 dikatakan, kemudian bernasarlah ia, katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepadamu ini seorang anak laki-laki. Jelas permintaannya. Dia gak bilang seorang anak terserah mau laki mau perempuan, enggak. Tapi dia minta seorang anak laki-laki dan yang lahir anaknya namanya siapa? Samuel, gak pakai Sianto ya. Karena di sini Nabi Samuel ya. Jadi laki-laki dan ia akan memberikan kepada Tuhan, Nabi Samuel dipersembahkan kepada Tuhan dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Karena nasir Allah, seorang hamba Allah, seorang nabi tidak boleh dicukur pada zaman itu. Kita belajar Ibu Hana pun doa juga jelas. Jadi hari ini gimana kita prakteknya? Langsung di HP tulis doanya apa doanya. Kalau sudah dijawab centang. Kalau belum dijawab kasih tanda tanya. Ini kira-kira bakal dijawab tidak atau masih tunggu. Ya kita bisa ngerti kok. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya itu kita akan menikmati hidupnya. Jadi istilahnya doa kita, kehidupan kita kan bisa menikmati itu dengan Tuhan. Dan kita gak akan mudah dikit-dikit nyalain Tuhan, ngambek dengan Tuhan. Saya percaya itu. Dan kita akan lihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir, Matius 7, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka akan dibukakan. Ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta dengan jelas, menerima. Dan setiap orang yang mencari dengan jelas, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk dengan jelas, akan dibukakan pintu. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta makan. Ayat 11 yang terakhir. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya tambahkan dengan jelas. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berdoa pada malam hari ini kita sungguh-sungguh hidupi firman Tuhan ini sehingga doa orang benar besar kuasanya. Saya nggak tahu apa yang Anda sedang alami, saya nggak tahu apa pergumulan Anda, tapi saya masih percaya walaupun masalah kita beda, tapi kita punya Tuhan yang sama yang sanggup menolong Anda dan saya. Dan yang percaya katakan, kita berikan sorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan.